Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Agung Legowo. Di video kali ini kita akan membahas tentang kebijakan fiskal ya. Jadi kebijakan fiskal adalah kemudi utama dari ekonomi negara. Jadi apa sih itu sebetulnya kebijakan fiskal? Jadi kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat oleh negara gitu ya, yang dibuat oleh negara dan diatur oleh pemerintah. Nah, jadi kebijakan fiskal dia ada dua indikator, ada dua penyeimbang lah gitu antara pendapatan negara dan belanja negara. Nah, kalau pendapatan negara ini adalah berasal dari berapa pendapatan negara itu ya. Jadi contoh misalnya pendapatan negaranya bisa dari utang, bisa dari pajak gitu ya. Nah, sementara kalau belanja negara itu adalah uang yang harus dibelanjakan oleh negara bisa untuk berfungsi sebagai membangun infrastruktur seperti misalnya kayak jalan, jembatan, tol gitu ya. Nah, mungkin kalau dari kesehatan tuh dia ada membangun rumah sakit gitu. Kalau dalam kantor pemerintahan itu seperti bangun kantor pemerintahan untuk gaji ASN gitu ya. Nah, karena perangkat keseimbangan yang digunakan pemerintah untuk mengarahkan ekonomi melalui pengaturan pajak dan pengeluaran. Nah, di sini ada mekanismenya lah antara pengendali penurut Keynes gitu. Jadi ekonomi Inggris namanya John Maynard Keynes, dia merumuskan bahwa penyesuaian tuas fiskal secara langsung menentukan arah sistem ekonomi suatu negara. Nah, di sini ada contoh misalnya antara inflasi naik dan inflasi turun dan inflasi naik. Nah, kalau inflasi naik dari naikkan pajak bisa turunkan belanja adalah hasilnya adalah lapangan kerja melambat kalau inflasinya turun. Sementara kalau aliran uangnya pasti dia menyusut. Nah, kalau inflasinya naik gitu ya, turunan maka lapangan kerjanya tumbuh, aliran uangnya pasti meluas. Nah, itu dari teori dari John Maynard Keynes atau ekonomi dari Inggris gitu ya. Nah, jadi untuk membaca indikator keberhasilan itu ada dua ya, dari PDB dan bisa dari permintaan agregat. Kalau PDB adalah produk domestik bruto. Nah, jadi PDB adalah total dari pendapatan keseluruhan dari suatu negara dalam periodenya tertentu gitu ya. Nah, jadi barang yang berapa dikumpulkan dari barang antara dalam satu negara dan jasa satu negara. Semua dikumpulkan menjadikan dijumlahkan. Maka dapatkan hasilnya akan samakan dengan PDB. Nah, kalau permintaan agregat adalah jumlah total barang dan jasa yang diproduksi. Artinya berapa sih jumlah barang yang diproduksi yang ditujuannya adalah untuk diminta oleh pelaku ekonomi pada titik harga tertentu. Nah, di sini ada siklus tujuan akhir kebijakan. Yang pertama ada pertumbuhan nyata. Jadi PDB tumbuh secara berkelanjutan. Jadi pertumbuhan nyata itulah berapa sih pendapatan negaranya gitu ya. Biasanya kalau pendapatan GDP itu PDB itu pasti naik gitu ya. Nah, kita pengaturan awal. Jadi pemerintah menyesuaikan pajak dan belanja. Jadi pengaturan awal semua belanja yang akan dibeli pemerintah itu pasti sudah dicatat dia di dalam buku buku negara gitu ya pastinya. Nah, jadi kayak pajak kita harus berapa, utang kita harus berapa, nggak boleh lebih sekian itu pasti dicatat gitu ya. Nah, terus ketiga ada sistemnya stabil. Jadi uang yang beredar dan di masyarakat itu pasti harus beredar sesuai dengan jumlah yang ditentukan. Nah, karena untuk menjaga inflasinya tetap terjaga. Karena kalau uangnya lebih banyak dari barang dan jasanya, maka akan mengakibatkan inflasi yang tinggi. Nah, yang kemudian daya beli naik, jadi permintaan agregat meningkat di pasar. Itu fungsinya untuk agar biaya belinya naik. Nah, jadi tujuannya tujuan dari kebijakan fiskal untuk mencapai keseimbangan berkelanjutan. Karena kebijakan fiskal adalah kemudinya. Sementara PDB adalah indikator kecepatannya. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, silakan jangan lupa subscribe teman-teman ya. Kalau teman suka video ini jangan lupa di like, share kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat. Oke, kita sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.